Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu gue lagi Agung dari channel gue Free Thinker, berpikir bebas. Artinya bebas berpikir bebas, pemikir bebas. Sekali lagi, dengan kebebasan berpikir gue, tolong yang punya beda pemikiran sama gua tolong dimaklumi. Perbedaan itu biasa kan, boleh kan. Yang pertanyaannya kayak gitu. Gua mau kasih judul apa ya? Tema hari ini hubungan Nabi Isa lagi. Gua dengan topik itu, hubungan Nabi Isa dengan kondisi saat sekarang ini, corona virus, dan sebuah film yang gue suka, gue lupa judulnya, bego banget. Di situ ada film yang tentang virus yang cuma ada satu orang, yang gue lupa, tolong nanti kasih tahu judulnya ya. Jadi film itu dia manusia satu-satunya, yang lain kena virus, semua orang jadi zombie, tinggal dia sama anjingnya. Gue lupa filmnya, sorry. Akhirnya di ujungnya, ntar kita lanjutin nomor apa dulu. Yang main filmnya Will Smith, orang hitam, orang barat. Dia di ujung cerita, kita cerita tentang filmnya, gue lupa filmnya, sialan. Di ujung cerita dia nanti bertemu dengan seorang yang pure, yang murni, yang darahnya itu nggak bisa diracunin sama virus itu. Dia punya darah murni. Oke, lanjutin lagi ya. Kenapa gua fokus banget sama Nabi Isa? Pertama, sebagai umat muslim yang percaya sama Nabi Muhammad, emang harus percaya juga sama Nabi Isa. Dan kalau ada orang yang pengikutnya Nabi Isa, Nabi Muhammad, gua bayangkan jika kita hidup di masa itu, kita udah dikasih tahu nanti ada Nabi Isa datang balik lagi ke sini. Masa sih kita nggak ngikutin, nggak percaya, nggak ngikutin kata-kata beliau? Jadi perbanyaklah penganut nabi mereka itu. Ada penganut yang Nabi Ibrahim, nanti ada mungkin bergabung dengan kita yang sama penganut, umat beragama yang percaya. Ada penganut mungkin Nabi siapa nggak tahu. Dan ada kemungkinan juga umat Muhammad sama umatnya Nabi Isa bersatu di hari akhir kan, di saat perang yang gue bilang nanti dalam episode kemarin tuh. Nanti kita bakal menemukan perang antara Nabi yang asli dengan Nabi yang palsu. Dan prediksi gue bakalan kayaknya Nabi palsu dulu dong yang keluar dong, dan itu wujudnya manusia dong, karena dia mengaku dirinya nabi, pasti udah berwujud badan manusia, dan itu musuhnya. Jadi di sini tuh kita tuh ngumpulin orang yang percaya, yang penganut, yang kita tuh sadar sebenarnya musuh kita tuh siapa. Sebagai penganut ya, lu harus tahu musuh lu tuh yang mana.
jangan sesama-sama penganut kita musuhan di dalamnya sendiri gitu. Sama-sama penganut, sama-sama believer, sama-sama percaya akan kata-katanya beliau. Jadi kita bergabung sama-sama ngumpulin orang-orang yang percaya ini, kita harus mengenal musuh kita tuh siapa sih. Tuh. Jangan anti sama dia musuh, gue nggak mau kenal dia, gue nggak mau, udah anti pokoknya. Enggak kayak gitu juga. Kita juga harus tahu dia tuh seperti apa sih, dia wujudnya bagaimana, dia cara bekerjanya kayak gimana. Nggak mungkin, ini sekali lagi ya, nggak mungkin ada pengikutnya Nabi yang umat beragama itu kan pengikut. Nggak mungkin juga di dunia ini ada pengikutnya yang golongan musuhnya Nabi, pasti ada. Apa yang diserang? Jadi intinya apa yang diserang? Yang diserang itu umat beragama, semua umat beragama. Semua orang yang percaya itu adalah musuh dari pengikut golongan yang menyerang umat beragama dong. Sekarang gimana kita nggak diserang? Sekarang kondisi kita ini kayak gini, dilarang untuk melakukan ibadah, jelas-jelas itu adalah serangan kepada umat beragama. Jelas dong, itu adalah pelanggar. Kalian harus sadar, semua orang ini harus sadar kalau kita tuh sebenarnya diserang. Boleh nggak kalau gua nggak percaya sama virus vaksin? Boleh ya. Sekarang pertanyaan, ini pemikiran bebas saya akan menyatakan, boleh nggak sih kalau saya nggak percaya corona? Boleh nggak sih kalau saya nggak percaya virus? Boleh nggak sih kalau saya nggak mau dites? Boleh nggak sih kalau saya ngerasa sehat, saya ngapain harus ke rumah sakit? Saya ngerasa sehat, boleh nggak? Itu yang harus kita tahu dulu. Saya sehat, udah, saya nggak mau ke rumah sakit, ya udah. Saya nggak percaya corona, saya nggak percaya vaksin, saya nggak mau disuntik vaksin. Saya boleh nggak? Apakah kalau saya nggak mau terus saya harus dipaksa untuk mau untuk disuntikan vaksin? Menurut saya itu kita benar-benar kayak, kok di mana kebebasan kita untuk berpikir, kita untuk tidak percaya? Di mana? Kayaknya nggak ada. Jelas-jelas ini adalah serangan, ini adalah perang terhadap umat beragama. Jadi menurut gue balikin lagi, kita harus kembali lagi ya, sebagai umat beragama harus kompak, bolehin lagi beribadah, nggak boleh ada yang larang. Itu hak dari umat beragama. Sekali lagi gue ngomong, ibadah adalah hak kita sebagai manusia. Kalau itu jadi larangan, itu sangat memalukan sih. Mulai lagi untuk beribadah lagi normal. Udah 9 menit, 10 menit, gue mau ngomongin apa lagi? Yang di luar sana, kalau ada perbedaan lagi, balik lagi, berbeda pendapat, itu enggak masalah. Boleh kok kita punya pemikiran yang beda. Hargain, dukung aja,
gua tetap sehat, tetap bisa berbagi kita obrolan di sini, yang mau berbagi sesuatu di sini, punya pendapat, saran, komen, apapun dipersilahkan. Video ini di-download, disebarin, nggak masalah. Laporin polisi nggak masalah. Saya merasa saya berpikir, saya mengutarakan pendapat, dan itu hak saya. Semoga itu dilindungi oleh kebebasan berpikir. Ya udah, kayaknya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.